Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayol ikhwah janallahu ayyakum ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita dalam media ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari Ad-Durus Al-Yaumiyah. Salat dan salam senantiasa kita iringkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan tidak lupa kita sebagai umat sampai kiamat kelak. Baik, sekarang kita masuk pelajaran yang ke-358. Yang akan kita bahas adalah berkaitan tentang keutamaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah atau 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ketahuilah saudaraku rahimanillah wa iyyakum ajmain, bulan Zulhijjah ya termasuk salah satu di antara bulan-bulan haram, sebagaimana yang pernah kita bahas pada pelajaran-pelajaran yang lalu ya. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan sebagian waktu lebih utama ya dibandingkan waktu yang lain. Di antara hari-hari yang paling mulia yang Allah Subhanahu wa taala sediakan adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Ya, hari-hari tersebut adalah sebuah hari-hari di mana musim ibadah, musim ketaatan, ladang pahala yang sangat besar. Begitu juga kesempatan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shallallahu alaihi wasallam senantiasa memotivasi umatnya untuk banyak beribadah, banyak beramal soleh pada hari-hari tersebut, yaitu 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, karena keutamanya melebihi hari-hari yang lain. Kita akan sebutkan beberapa keutamaan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Yang pertama, ya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Fajr, surat yang ke-89 ayat 1 sampai 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal fajri walayalin asyri." Ya, walayalin asyr. Allah Subhanahu wa taala berfirman demi fajar, wal fajr walayalin asyr, dan malam-malam yang 10. Ya. Apa yang dimaksud dengan malam-malam yang 10? Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsirnya menyebutkan, kalau Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, wal layalil asyr al-muradu biha asyru Zulhijjah kama qalahu Ibnu Abbas wa Ibnu Az-Zubair wa Mujahid wa ghairu wahidin minas salafi wal khalafi. Yang dimaksud dengan malam-malam yang 10 adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Ibnu Zubair, ya, Imam Mujahid bin Jabr al-Makki, dan juga banyak ulama salaf yang lain yang menyebutkan bahwasannya yang dimaksud dengan 10 malam yang 10 sini adalah yaitu 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Ini pendapat jumhur pendapat jumhur ulama bahwasanya yang dimaksud dengan layalin asyr adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Kenapa kata mereka? Di antara ilatnya karena kalimat layalin itu terkadang dalam bahasa Arab maknanya adalah al-ayyam. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam tafsir surat Al-Fajr di halaman kitab tafsir Juz Amma yang membahas tentang tafsir surat Al-Fajr di halaman 192 sampai 193. Beliau menjelaskan yang dimaksud dengan 10 malam yang 10 sini adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Ini pendapat jumhur. Kenapa? Karena pendapat jumhur ini mengatakan bahwa ini maksud dengan al-ayyam wa yuradu biha al-layali. Terkadang kalimat al-layali dalam bahasa Arab itu maknanya al-ayyam, yaitu hari-hari. Itu hari-hari.
Ini pendapat yang pertama yang mengatakan bahwasannya yang dimaksud dengan hari-hari yang 10 adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah karena keutamaan yang sangat besar di hari-hari tersebut. Sebagaimana nanti kita akan sebutkan hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu ya ahabbu ilallahi min hadhil ayyamil asyar." Tidaklah hari-hari di mana beramal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang 10 hari tersebut. Qalu wamal jihadu fi sabilillah. Para sahabat mengatakan, begitu juga jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala ya Rasulullah. Iya. Walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min zalika bi syai'in. Ya kecuali seorang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia pulang nggak bawa apa-apa. Ya, tidak bawa harta, tidak bawa jiwa. Dia hanya bawa nama. Maksudnya apa? Meninggal. Kecuali orang yang berjihad kemudian dia meninggal, ini bisa menyamai level derajat pahala di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Ini pendapat jumhur ulama. Adapun pendapat yang lain, pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan malam yang 10 itu adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Karena yang dimaksud dengan malam ya malam, ya kata Allah Subhanahu wa taala walayalin asyar, ya. Ini maksud dengan layali, ya maknanya adalah malam. Ini maksud dengan malam ya malam. Ini pendapat yang dirojihkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, bahwasannya yang lebih tepat ya secara konteks bahasa ya walayalin asyar adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kenapa demikian? Allah Subhanahu wa taala sebutkan dengan kalimat malam karena kemuliaan malam tersebut. Karena di 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu ada Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar dan seterusnya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Dan seterusnya dari ayat-ayat yang menyebutkan tentang keutamaan Lailatul Qadar yang ada di bulan Ramadan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ya. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, wa hadzal qaulu arjah minal qaul awal. Pendapat yang kedua ini lebih rajih daripada pendapat jumhur yang mengatakan bahwasanya 10 hari yang dimaksud dengan malam yang 10 dalam surat Al-Fajr ayat 2 itu adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Ini pendapat jumhur. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, pendapat yang lebih rajih bahwasanya yang dimaksud dengan malam yang 10 itu adalah ya malam 10 malam terakhir di bulan Ramadan ya. Karena ada kemuliaan di malam tersebut, ya ada Lailatul Qadar dan para saudara kita kaum muslimin mereka menutup bulan Ramadan dengan waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan ya dari puasa ya yang terakhir di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ada Lailatul Qadar ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malam-malam ini walayalin asyar. Terus yang rajih yang mana? Kata Syekh Utsaimin yang pendapat yang kedua, 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Walaupun pendapat jumhur mengatakan adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Nah, kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim menukil perkataan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala dalam kitab Bada'iul Fawaid yang menjamak. Masya Allah, ini pendapat yang luar biasa. Menjamak dua pendapat tadi. Syekhul Islam Taimiyah secara makna kita sebutkan bahwasanya 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu lebih utama ya ibadah di malam hari. Lebih utama ibadah di malam hari. Kenapa demikian? Karena di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ada Lailatul Qadar dan Lailatul Qadar itu hanya ada di malam hari. Ya, hanya ada di malam hari. Ini maksud dengan walayalin asyar ya 10 hari terakhir di bulan Ramadan ya yang lebih utama beribadah di malam hari. Adapun 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ya yang lebih utama adalah ibadah di siang hari. Ya, ibadah di siang hari. Ya, kenapa demikian? Karena ibadah di siang hari di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu terkumpul induk-induk ibadah. Yang terbesar adalah haji, ada puasa, ya puasa siang hari, ya puasa bukan malam hari. Nanti ada puasa
dari tanggal 1 sampai tanggal 9 juga boleh, silakan. Kalau yang nggak mampu maka tanggal 9 aja puasa Arafah. Ya, dan puasa itu di siang hari. Dan puncaknya adalah Al-Hajjul Akbar, yaitu haji. Ya, oleh karena itu kedua malam ini, ya, kedua 10 hari ini punya keutamaan tersendiri. Ya, kalau 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, ya ibadah di siang harinya lebih utama karena terkumpul induk-induk ibadah. Adapun 10 hari terakhir di bulan Ramadan ada keutamaan tersendiri beribadah di malam hari karena di dalamnya ada Lailatul Qadar. Wallahu a'lam bishawab. Ala kulli hal, pendapat Syekhul Islam Taimiyah, Imam Ahmad bin Abdul Halim ini lebih menggabungkan di antara dua keutamaan tersebut. Walaupun Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala ya merajihkan bahwasanya ini dimaksud dengan walayalin asyar adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Adapun yang menyebutkan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini pendapat jumhur ulama. Jadi keutamaan yang sangat besar ya di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah karena di dalamnya terkandung induk-induk ibadah, dan ini pendapat jumhur. Ya, pendapat jumhur. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak bersumpah kecuali dengan sesuatu yang agung. Sesuatu yang agung yang Allah Subhanahu wa taala muliakan seperti makhluk-makhluknya. Ya, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya tujuannya untuk mengagungkan makhluk tersebut, untuk memuliakan makhluk tersebut. Ya, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk loh. Makhluk kan nggak boleh bersumpah dengan makhluk yang lain. Ya, ini beda. Allah Subhanahu wa taala pencipta makhluk-makhluk tersebut. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan waktu fajar, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan matahari dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya. Ya, tujuannya untuk memuliakan makhluk tersebut. Berarti ada kemuliaan tersendiri, ada keagungan tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini juga menunjukkan bahwasanya 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu memiliki keutamaan yang sangat besar karena induk-induk ibadah terkumpul di dalamnya. Sebagaimana nanti kita akan sebutkan perkataan Al-Imam Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam Fathul Bari. Begitu juga para ulama dari kalangan salaf, ya, para sahabat radhiyallahu taala anhum, ya, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, mereka sangat memuliakan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah dengan ibadah. Oleh karena itu kita juga berusaha untuk menghidupkan hari-hari tersebut dengan ibadah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga puasa. Di antara keutamaan yang kedua 10 hari pertama di bulan Zulhijjah adalah amalan soleh pada hari itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi sudah kita singgung hadisnya. Hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan Nabi SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ilallahi min hazil ayyam," yakni ayyamal asyar. Ya. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Nabi SAW bersabda, tidak ada hari-hari di mana amal saleh pada hari itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, tidak juga jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala?" Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak juga jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala kecuali illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min zalika bi syai'. Kecuali ada orang berjihad dengan jiwa dan hartanya tapi nggak balik, ya. Maksudnya meninggal mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari nomor 969. Ya, kita sebutkan perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar, itu Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani yang wafat tahun 852 Hijriah dalam Fathul Bari. Beliau mengatakan, ya, wallazi yazhar anna sababa fi imtiyazi asyri Zulhijjah limakani ijtima'i ummahatil ibadah fihi wa hiya salatu was-siyamu was-shadaqatu wal hajju. Yang jelas, yang nampak, sebab keistimewaan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu karena berkumpulnya induk-induk ibadah seperti sholat, seperti puasa, seperti sedekah dan haji. Ya, ini yang dibawakan oleh beliau di dalam Fathul Bari di jilid yang kedua halaman 534. Ya. Dari sini kita bisa ambil faidah bahwasanya amal soleh pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu lebih utama daripada hari-hari yang lain. Bahkan lebih utama daripada jihad. Ya. Jihad yang tidak sampai syahid, ya. Ya. Kalau dia mati syahid di medan jihad, itu pahalanya bisa menyamai dengan ibadah
amalan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Dari hadis ini juga kita bisa ambil faidah pelajaran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala rahmatnya sangat luas pada umat Islam, kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yudha'af liman yasha, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah Subhanahu wa taala yang melipat gandakan pahala sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala mau, ya Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala yang sangat besar, ya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dari sini juga kita bisa ambil faidah bahwasanya semua amal soleh dianjurkan pada hari-hari tersebut. Pada hari 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, seluruh amal soleh dianjurkan seperti sholat, ya, puasa, sedekah, baca Al-Quran, birrul walidain, ya. Semuanya dianjurkan. Kalau misalnya bisa haji, ya. Kalau nggak bisa haji gimana Ustadz? Ya udah siap-siap untuk kurban. Kalau nggak bisa kurban gimana Ustadz? Ya sudah, bertakwalah semampu kita. Fattaqullaha mastata'tum. Dari sini kita juga bisa ambil faidah, tidak ada waktu yang lain yang mengumpulkan ibadah sebanyak ini kecuali 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Kenapa demikian? Tadi sudah kita sebutkan. Induk-induk ibadah ngumpul di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Dan haji hanya ada di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Sebagaimana perkataan Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma yang pernah kita bahas, bahwasanya Ashhurul Haji, ya, bulan-bulan haji itu ada Syawal, Zulqa'dah, wa ashrun min Zulhijjah. Bulan-bulan haji itu ada bulan Syawal, Zulqa'dah, dan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Ini menunjukkan apa? Keutamaan yang sangat besar, ya, 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Karena di dalamnya ada ibadah haji yang tidak ada di bulan-bulan yang lain. Yang tidak ada di bulan-bulan yang lain. Terkhusus Hajjul Akbar. Puncaknya haji itu tanggal 9 Zulhijjah, ya, di Arafah. Yang kata para ulama, kalau ada orang yang haji tapi tidak ke Arafah di tanggal 9 Zulhijjah, maka hajinya batal. Hajinya tidak sah. Kemudian yang ketiga, keutamaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah adalah hari-hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min ayyamin a'zamu indallah wala ahabbu ilaihi al-amalu fihinna min hadhil ayyamil ashar. Fa'akthiru fihinna minat tahlil wat takbir wat tahmid." Tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan amal pada hari-hari itu lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala daripada 10 hari ini. Maksudnya 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Maka perbanyak tahlil, perbanyak takbir, perbanyak tahmid. Tahlil itu kita mengucapkan la ilaha illallah di mana saja. Ya, nggak perlu bikin momen-momen khusus. Ayo kita ngumpul di rumah ngapain tahlilan. Ya. Dipimpin oleh satu orang, ya, kemudian yang lain ngikutin. Enggak, ya. Bukan seperti itu yang dianjurkan, yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, kita ngucapin tahlil mutlak di mana saja, kapan saja. Ya, di pasar, di jalanan, di naik kendaraan, naik mobil, naik motor. Ya, tapi jangan di WC, ya. Jangan di tempat-tempat kotor seperti kamar mandi, nggak boleh. Sambil nongkrong, la ilaha illallah, la ilaha, nggak boleh. Ya, tidak boleh. Itu tempat-tempat yang tidak dianjurkan atau dilarang kita untuk berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Atau memperbanyak takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Memperbanyak tahmid, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Al-Imam Ad-Darimi rahimahullah taala meriwayatkan di dalam sunannya tentang Sa'id bin Zubair, ya. Sa'id bin Jubair rahimahullah taala, beliau adalah seorang tabi'in yang mulia yang wafat tahun 95 Hijriah, ya. Dibunuh oleh Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi di Irak. Ya, karena ini khalifahnya zalim, ya, membunuh para ulama, di antaranya Sa'id bin Jubair rahimahullah taala. Ya, Sa'id bin Jubair rahimahullah taala termasuk, ya, ulama besar dari kalangan tabi'in. Beliau termasuk murid seniornya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya. Bahkan beliau termasuk imam dalam masalah tafsir, dalam masalah hadis, dalam masalah ibadah. Dan disebutkan bahwasanya sebelum beliau dibunuh oleh Al-Hajjaj
bin Yusuf As-Saqafi, ya, beliau Sa'id bin Jubair tetap tegar dalam keilmuan, ketakwaan, ya. Dan beliau termasuk ulama yang thiqatun, terpercaya, ya. Ini bisa dilihat biografi Sa'id bin Jubair dalam beberapa kitab, diantaranya Syiar A'lamin Nubala dan juga di dalam Tahzib At-Tahzib. Ya, Allahu a'lam bishawab. Imam Ad-Dari meriwayatkan dalam sunannya tentang Sa'id bin Jubair rahimahullah ta'ala, disebutkan kana Sa'idu ibnu Jubair idza dakhalat ayyamul asyr ijtahada ijtihadan hatta ma yakadu yuqdaru alaihi. Sa'id bin Jubair kalau sudah masuk tanggal 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, beliau bersungguh-sungguh dalam ibadah dengan kesungguhan yang hampir tidak mampu dilakukan oleh orang lain. Iya. Bagaimana Ustaz ibadahnya? Allahu a'lam bishawab. Yang pasti beliau bersungguh-sungguh dalam beribadah. Ya, ini disebutkan dalam Sunan Ad-Darimi nomor 1814, diterbitkan oleh penerbit Dar Al-Mughni, ya, tahun 1412 Hijriyah. Ya. Adapun faidah yang bisa kita ambil dari hadis dan asar tersebut, ya, disunahkan kita memperbanyak zikir, ya, takbir, ya. Begitu juga kita mengucapkan tahmid, tahlil, ya. Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, ya. Dianjurkan banyak berzikir. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua di ayat 203, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat." Dan ingatlah Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang terhitung. Ya, sebagian ulama tafsir menafsirkan yang dimaksud dengan ayyamin ma'dudat itu adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Ya, kita dianjurkan untuk memperbanyak zikir. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat." Ya, dan ingatlah Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang terhitung. Maksudnya ayyamin ma'dudat adalah 10 hari, ya, pertama di bulan Zulhijjah, sebagaimana disebutkan oleh para ulama tafsir. Dari sini juga kita bisa ambil faidah bahwasanya zikir pada hari-hari tersebut memiliki keutamaan khusus dibandingkan dengan hari-hari yang lain. Kalau hari-hari yang lain punya keutamaan tersendiri ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih ketika di hari-hari tersebut, di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Bahkan, ya, para ulama salaf menghidupkan pasar, rumah-rumah mereka dengan takbir, dengan berzikir, subhanallah. Ya, ini menunjukkan juga para ulama salaf dari kalangan para sahabat tabi'in, tabi'ut mereka sangat serius memanfaatkan musim ibadah di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Semangat mereka meningkat dalam beribadah di hari-hari tersebut. Allahu a'lam bishawab. Kemudian keutamaan yang keempat, 10 hari pertama di bulan Zulhijjah adalah hari-hari yang disebut ayyamin ma'lumat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Hajj, surat yang ke-22 di ayat yang ke-28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat." Ya, agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka. Dan juga agar mereka menyebut wa yadhkuru ismallahi, dan agar mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala fi ayyamin ma'lumat, di hari-hari yang telah ditentukan. Ayyamin ma'lumat, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ayyamul asyr, yaitu adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Ya, ini bisa ditemukan asar ini di tafsir At-Tabari, ya, karya Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari di jilid yang ke-18 halaman 551 cetakan pertama. Adapun faedah yang bisa kita ambil dari hadis tersebut, ya, dari ayat tersebut, ya, Allah Subhanahu wa taala secara khusus menyebut hari-hari ini di dalam Al-Qur'an dengan sebutan ayyamin ma'lumat, hari-hari yang telah ditentukan. Dalam ayat yang lain tadi surat Al-Baqarah ayyamin ma'dudat, hari-hari yang terhitung, ya. Ini menunjukkan hari-hari tersebut adalah musim untuk berzikir dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang bisa kita ambil juga, pelajaran yang bisa kita petik adalah ibadah haji dan kurban berkaitan erat dengan keutamaan hari-hari tersebut. Ya. Maka kita dianjurkan untuk berkurban, ya. Berkurban. Walaupun hukumnya nggak wajib menurut pendapat yang sahih, ya, sunnah muakkadah. Tapi kalau kita punya kelapangan rezeki untuk bisa berkurban, maka
dianjurkan untuk berkurban di tanggal 10 Zulhijjah. Terus amalan apa saja yang bisa dilakukan Ustadz? Ya tadi sudah disebutkan, memperbanyak zikir di hari-hari tersebut. Ya, memperbanyak takbir, tahmid, tahlil, tasbih. Ya, mutlak, tidak ditentukan jumlah bilangannya sampai 1000, 10.000, 100 juta, enggak. Mutlak. Ya, kita banyak berzikir. Dan juga kita dianjurkan untuk puasa, ya, puasa sunnah. Ya, kalau bisa dari tanggal 1 Zulhijjah kita puasa sampai tanggal 9. Kalau nggak mampu juga 9 hari, ya udah 2 hari, tanggal 8, tanggal 9. Boleh, silakan. Kalau nggak bisa 2 hari, ya sudah 1 hari aja, tanggal 9 Zulhijjah. Sebagaimana hadis Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, siyamu yaumi arafah ahtasibu 'alallahi an yukaffiras sanatal lati qablahu was sanatal lati ba'dahu. Ya, puasa pada hari Arafah, aku berharap, kata Nabi SAW, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dapat menghapuskan dosa setahun sebelum dan setahun sesudahnya. Ini menunjukkan keutamaan yang besar kalau kita bisa puasa di tanggal 9 Zulhijjah, yaitu bisa menghapuskan dosa yang lalu dan yang akan datang. Ya, besarnya pahala puasa Arafah ini merupakan kesempatan kita dihapuskan dosa kita selama 2 tahun, ya, tahun yang lalu dan yang akan datang. Oleh karena itu jangan sia-siakan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita berupa umur, berupa sehat, agar kita senantiasa banyak beribadah, ya, berzikir di hari-hari tersebut, yaitu di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, ya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semuanya, kaum muslimin, ya, karena itu hari-hari yang terbaik dari hari-hari yang ada di dunia. Orang yang cerdas adalah orang yang akan memanfaatkan hari-hari tersebut dengan taubat, memperbanyak zikir, sholat, ya, sholat wajib nggak usah ditanya, ya, sholat sunnah, ya, kemudian puasa, baca Quran, sedekah, berbakti kepada orang tua, menjauhi maksiat yang bisa kita lakukan dari perkataan yang baik, kemudian juga menampilkan adab akhlak yang baik kepada manusia. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita taufiknya agar kita bisa menghidupkan hari-hari yang mulia tersebut dengan amal soleh, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal soleh yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan. Yang sedikit ini yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala saja. Yang salah murni dari saya pribadi. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan kita. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.